saya? Bisa jelas? Bisa ya. Oke, kuliah saya pagi hari ini saya dapat tugas pokok bahasan bab pertama dari fisik diagnostik ya, tanda vital termasuk tekanan darah, sub pokok bahasan, kesadaran, kemudian nadi, tekanan darah, temperatur, dan frekuensi pernapasan. Ya, tanda vital biasa diapakan disebut dalam bahasa Inggris disebut dengan vital sign ya. Kita mulai dari tingkat kesadaran. Tingkat kesadaran yang normal pada pasien adalah dulu kompos mentis ya, di mana ini istilah untuk suatu kesadaran penuh, di mana kontak verbal ya, kontak verbal seseorang dengan dokter sang pemeriksa baik. Jadi semua yang dibicarakan itu nyambung dengan baik dan kemudian dengan respons yang baik seperti keadaan normal kita pada saat ini. Kemudian yang kedua ada tingkat yang disebut apatis. Apatis ini ditandai dengan acuh tak acuh. Jadi ketika kita bertanya pasien penampilan sadar, kemudian kita tanya, mungkin butuh beberapa kali bertanya baru pasien menjawab. Kemudian ada tingkat kesadaran yang disebut dengan delirium. Ini tergolong dalam kesadaran yang menurun, di mana terjadi kekacauan daripada motorik. Ya, kemudian kekacauan motorik ini bisa digambarkan sebagai suatu respons gerak, bisa juga dengan bicara. Jadi bisa nyeracau ya, bicara nyeracau, meronta-ronta, ini respon daripada gerak ya. Kemudian ditandai juga dengan adanya gangguan siklus tidur ya, gangguan siklus tidur dan bangun yang terganggu. Secara normal kita itu tidur ya lebih kurang ya sekitar jam 10 malam atau jam 11. Kemudian tidur baik ya secara normal mungkin bisa bangun di tengah malam 1 kali atau 2 kali itu masih normal, tapi kemudian bangun pagi sekitar jam 5, jam 6. Pada delirium bisa terjadi perubahan tidur, mungkin malam tidak bisa tidur, tapi siang tidur, atau tidur kemudian terbangun dalam beberapa jam, kemudian meronta-ronta, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian tingkat kesadaran selanjutnya disebut dengan somnolen. Ini pasien kesannya seperti mengantuk, bangun bila dirangsang. Tanpa rangsangan pasien kembali tidur. Biasanya dengan rangsang yang kuat, contohnya ya mungkin membuat rasa sakit dengan mencubit, baru pasien timbul respons begitu ya. Tapi kalau kita bertanya, pasien diam saja, bahkan kalau kita lihat seperti tidur begitu ya. Kemudian yang kelima ada istilah stupor atau sopor. Ini ngantuk dalam ya. Jadi bangun bila dirangsang kuat. Ini merupakan tingkat yang lebih berat dari poin keempat tadi ya. Kemudian dengan memberikan rasa nyeri, kadang terbangun sebentar atau teriak aduh begitu ya ketika atau hanya mengeluh, kemudian setelah itu kesadaran hilang lagi, pasien tidur kembali ya, itu disebut stupor atau sopor. Kemudian ada istilah semi koma. Nah, semi koma ini tanpa jawaban terhadap rangsang verbal, tidak dapat dibangunkan sama sekali, tapi refleks kornea, pupil, respon rangsangan nyeri, refleks kornea ataupun pupil masih positif baik ya. Respon rasa nyeri tidak jelas. Kadang kita berikan rasa nyeri yang kuat dengan dengan mencubit. Pasien ada respon gerakan, tapi kemudian dilakukan lagi dicubit atau diberikan rasa sakit ya, atau di kakinya ditusuk sesuatu ya, tentunya tidak membahayakan. Jadi hanya untuk memberikan suatu rangsangan. Mungkin pasien hanya menarik kakinya atau nah gitu. Jadi respon rangsangannya tidak jelas. Kemudian yang ketujuh koma juga sering disebut dengan deep koma ya. Jadi
penurunan kesadaran yang sangat dalam tanpa gerakan spontan, tidak ada respon sama sekali terhadap rasa nyeri. Kemudian tanda vital setelah tadi kesadaran atau sensorium, tadi itu sensorium ya. Tanda vital lain, tanda kehidupan lain yang perlu kita lakukan pemeriksaan adalah tekanan darah, kemudian menghitung nadi, kemudian mengukur suhu tubuh dan mengukur frekuensi pernapasan dan menilai tipe daripada pernapasan. Ya. Kita mulai yang awal yaitu tekanan darah. Ya. Alat yang biasa digunakan adalah sphygmomanometer air raksa atau tensimeter elektronik yang digital itu ya. Kemudian ada juga sphygmomanometer yang pakai per itu ya, yang bulat itu ya, ada air raksanya ya, nanti kita lihat ya. Jadi tekanan darah sistolik adalah ketukan pertama, tekanan darah diastolik adalah ketukan saat menghilang. Jadi waktu kita melakukan pemeriksaan itu, kita bisa dengan menggunakan, kita letakkan di kita lakukan pendengaran ya, mendengar atau auskultasi, atau juga bisa dengan meraba nadi ya, nadi di lengan ya. Oke. Tensimeter air raksa ya, kira-kira kemudian ini ada kanul ya, kanul ke pompa daripada tensimeter, dan kemudian ada kanul yang satu lagi ke tensimeter. Ini gambaran untuk tensimeter air raksa ya. Kemudian kita pompa lewat cuff ini ya, kita pompa, nanti tekanan di dalam manset akan semakin meningkat ya, dan ini mengantarkan tekanan udara ke rongga di mana ada merkuri ya, ada air raksa, dan nanti akan naik ke atas yang normal ya. Jadi letak kedua kanul yang ada ini ya, selang yang ada itu harus tepat di atas di daerah arteri brasia, di lipatan daripada lengan ya. Jadi banyak orang melakukan pemeriksaan, kadang-kadang kanulnya ini di belakang gitu ya, tidak memenuhi syarat. Memang secara perhitungan dari tekanan kadang bisa sama, tapi tidak jarang terjadi suatu selisih. Karena itu seperti bagan ini dituliskan di sini rules ya, rules for akurat ya, untuk kita bisa mendapatkan akurat daripada tekanan darah ya. Jadi ini gambaran daripada tekanan darah ya, waktu kita melakukan auskultasi ya, kita letakkan cuff daripada stetoskop tadi manset itu di lengan kanan ya, sekali lagi lengan kanan, bukan lengan kiri. Kita lakukan pemeriksaannya di lengan kanan ya, di sini ya, lengan atas tadi 2 cm dari lipatan siku kita, dan kemudian kanulnya tadi dengan baik, dan kemudian kita lakukan pemompaan ya. Coba mungkin ada apanya, bentar ya. Ya, lakukan pemompaan sampai ke tingkat tertentu ya, mungkin kita ambil sekitar, baiknya itu sih waktu kita mompa itu kita stetoskop kita letakkan di lipat siku, dan kemudian kita dengar di situ ada detakan, ada detakan sampai detakan itu hilang. Baru kemudian mungkin sampai sekitar air raksanya naik sampai sekitar di 150 misalnya ya, baru kita berhenti memompa, kita turunkan pelan-pelan sampai kita mendengar ya, mendengar lewat stetoskop ya.
nanti bunyi pertama yang kita dengar itu fase pertama ya, itu disebut dengan sistol ya. Jadi dari tidak ada suara empat akan mulai kedengaran suara itu agak lebih 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 halus gitu ya, lebih mengecil frekuensinya, dan kemudian selanjutnya masuk fase kelima di mana kita tidak kedengaran lagi detak daripada nadi. Nah, jadi yang disebut diastol itu ya saat ini ya, saat mulai menghilang dia ya. Suara itu muffle gitu ya. Suara itu seperti kedengaran mulai jauh, mulai kecil. Nah, itu disebut dengan diastol. Jadi sistol tadi yang pertama, kita tidak peduli. Waktu pertama kita mendengar suara, ketika kita membuka pompa ya supaya tekanan menurun terus, suara pertama itulah angka diastol ya. Secara normal diastol sering kita temukan sistol di 120 atau 130. Nanti di atas itu sudah kita bisa perhitungkan apakah pasien menderita hipertensi atau tidak ya. Jadi systolic blood pressure ya, tekanan darah sistol itu bunyi pertama itu disebut dengan first Korotkoff sound ya, itu first Korotkoff. Kemudian diastole blood pressure yang saat menghilang tadi di fase keempat dan kelima itu disebut dengan fifth Korotkoff sound. Kemudian ada istilah disebut pulse pressure. Pulse pressure itu adalah selisih antara systolic blood pressure dengan diastolic blood pressure. Jadi kalau misalnya systolic blood pressure-nya 120 mm air aksa, kemudian diastolic blood pressure-nya di 80, maka pulse pressure 120 kurang 80, lebih kurang 40 mm air aksa. Ya. Demikian ya. Itu yang penting. Kemudian ada kesalahan-kesalahan teknis waktu pengukuran tekanan darah. Ya. Yang pertama adalah auscultatory gap, di mana ini terjadi kalau cuff atau manset tadi yang dibungkuskan di lengan atas ya, terlalu kecil, sementara orangnya terlalu gemuk gitu ya. Jadi waktu kita lakukan pemompaan, jadi letak daripada manset itu tidak baik gitu. Jadi kadang tertarik terbuka. Nah, jadi di sini bisa kita dapati nanti suara yang membuat kita ragu disebut dengan auscultatory gap. Dengarkan suara jantung pertama, bila ketukan pertama tidak tajam lagi kita mengulang tekanan darah. Jadi di awal untuk mendengar suara sistol, suara pertama itu bisa terjadi suatu kesalahan ya, akibat dari manset yang terlalu kecil. Tapi sekarang manset sudah standar ya. Jadi kalau kita melakukan pengukuran, biasanya alat di sphygmomanometer itu manset yang diberikan sudah standar. Nah, jadi di luar itu kalau terlalu gemuk, misalnya lingkar lengannya terlalu besar, nah ini yang menjadi problem. Kemudian bisa juga karena penderita tenang ya. Jadi ini perlu diistirahatkan beberapa menit, kemudian diajak berkomunikasi. Jadi ada orang-orang tertentu melihat alat kedokteran, stres gitu ya, takut mau diapain ini, dia pikir mau dilukain, mau ada timbul rasa sakit yang dia bayangkan begitu ya. Jadi sebaiknya kita berikan pengarahan kepada pasien, ini mau dilakukan pemeriksaan dan kemudian begini, tidak menyakiti, dan istirahat berapa menit, disuruh tarik nafas, lain sebagainya ya. Pokoknya ke arah supaya pasien itu merasa tenang dan kemudian dilakukan pemeriksaan supaya tidak terjadi kesalahan teknis dari pengukuran. Kemudian tanda vital yang lain, yang kedua adalah penilaian nadi ya. Jadi penilaian nadi ya itu posisi tangan kita kira-kira begini ya terhadap pasien ya. Yang diraba itu di situ adalah arteri radialis ya. Arteri radialis dengan dua jari ya, jari tangan kita ya kalau secara standar ya kita menggunakan tangan kanan ya. Beda nanti kalau yang kidal nah itu beda lah ya. Standar menggunakan tangan kanan, caranya begini, meletakkan kedua jari kita di gigi kedua dan di gigi ketiga,
tepat di atas arteri radialis ya. Jadi gitu. Jari kedua dan ketiga boleh juga dengan jari keempat, ada buku menggunakan 4, kalau gambar yang tadi 2 jari ya. Jadi ada juga yang menggunakan 3 jari ya, menekan begini ya. Gimana ya? Begitu ya. 3 jari. Ada bisa 2, tapi 1 janganlah ya. 2 atau 3 supaya bisa mengcover semua daerah di pergelangan tangan ya. Nah, jadi ini ya. Kemudian penilaian yang dilakukan adalah frekuensi. Frekuensi per menit berapa? Ya, berapa kali detakan yang kita dengar gitu ya. Kemudian ritmenya, ritme secara normal tentunya reguler ya. Ada aturan yang teratur sekali gitu. Kemudian ada kualitas tegangan. Jadi hentakan daripada pembuluh darah itu ya, ketika kita tekan itu ada equalitas tertentu ya. Kita nanti bisa secara definisi sulit disampaikan. Begini dengan definisi begini, ini disebut kualitas tegangan yang normal. Tapi dalam sehari-hari nanti Anda melakukan praktek mengerti mana kualitas tegangan yang normal ya, yang kualitasnya baik ya. Kemudian gelombang ya, ada gelombang, ada kadang-kadang hentakan begitu ya, ada seperti gelombang dia. Jadi kemudian volume terasa penuh enggak, biasanya tidak terasa penuh pada kasus-kasus yang mengalami dehidrasi atau hipovolemik ya. Frekuensi nadi normal di atas 60, kalau di bawah 60 itu disebut dengan bradikardi ya, kalau di bawah 60 per menit ya. Jadi saya menganjurkan kepada kita semua jangan melakukan pemeriksaan dengan menghitung 15 detik dikali 4 ya. Jadi 15 detik berapa? Misalnya 15 detik kita dapatkan 5, kemudian misalnya dapat 15, kemudian kita kali 4 supaya dapat 1 menit. Jangan, nanti kita tidak dapat reguler, tidak dapat ritmenya ya. Nah, jadi bisa saja ritme nanti aritmianya itu muncul di detik ke 30 dan lain sebagainya ya. Kemudian kalau di atas normal itu adalah range-nya di antara 60 sampai 100 kali per menit. Kalau di atas 100 kali disebut dengan takikardi ya, atau istilah lain pulsus frequens ya. Ini bisa terjadi pada kasus anemia, pada demam ya, pada tirotoksikosis. Tirotoksikosis ini kelainan kelenjar gondok ya. Kemudian bisa terjadi juga pada pasien yang mengalami infeksi ya. Tadi nadi lambat, tadi saya sudah sebut, bradikardi, bisa kita temukan pada typhoid ya, kemudian demam enterikus, bisa juga kelainan jantung ataupun atlet ya. Seorang atlet itu yang sering melakukan olahraga, biasanya nadinya tidak cepat-cepat seperti orang normal ya. Jadi kalau kita dapat misalnya nadi di bawah 60, pasien kelihatan fit, pasien kelihatan sehat, tidak ada keluhan-keluhan khusus untuk jantung dan lain sebagainya, ya Anda jangan lupa tanyakan dia olahragawan atau tidak. Kalau olahragawan biasanya di bawah 60 itu dalam kondisi istirahat dia ataupun aktivitas ringan itu masih normal. Tadi saya sudah jelaskan ya. Ada istilah disebut dengan aritmia sinus ya. Ini adalah gangguan irama nadi di mana frekuensi lebih cepat waktu inspirasi dan lambat waktu ekspirasi. Jadi kadang-kadang waktu perabaan itu kalau kita dapat loh ini kok agak lain ya. Nah, masuk ke detik kesekian berubah. Kemudian detik kesekian bagus. Anda lihat dia saat inspirasi, saat tarik nafas atau saat hembus nafas, Anda lihat dengan baik. Kalau saat tarik nafas, kemudian inspirasi ya, saat kemudian ekspirasi terjadi perubahan, tetapi masih reguler ya, tidak ada tanda-tanda adanya suatu aritmia patologik, ya, kita sebut itu dengan aritmia sinus ya. Kemudian ada istilah pulsus begiminus ya. Nah, ini ada Gemini ya, ada kembar ya, Gemini ya. Jadi pulsus bigeminus ya. Ini artinya ada detak jantung yang berbeda atau detak nadi yang berbeda, tetapi posisinya kembar gitu. Bisa 2 kali kemudian masuk yang ke normal atau bisa 3 kali. Kalau 3 kali disebut dengan pulsus trigeminus ya. Jadi ini tergolong dalam kasus-kasus aritmia.
Kemudian ada ekstrasistol. Ya. Ekstrasistol itu interval nadi yang memanjang dapat ditemukan jika terdapat satu denyut tambahan yang timbul lebih dini daripada denyut lain. Ya. Misalnya ya detak jantung biasa, nanti kita raba reguler bagus, ya tiba-tiba ada satu detak yang nyeleneh gitu ya, mungkin muncul lebih cepat, seharusnya tidak pada detik yang secepat itu begitu ya, sekali saja dan kemudian kembali normal. Nah, ini disebut ekstrasistol. Kemudian ada pulsus irregularis totalis. Jadi ini detaknya itu betul-betul tidak beraturan ya. Jadi kalau kita pegang nadi kita, detaknya itu kan teratur ya. Dep, 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 dep. Nah, kalau pulsus irregular total ini ya nggak menentu, bisa dep, 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 dep. Nah, itu reguler, bukan reguler total ya. Jadi semua kalau dihitung itu tidak reguler ya saat kita menghitung. Jadi jarak antara detak yang satu dengan detak nadi yang lain itu berbeda. Kemudian saya lanjut, ada disebut pulsus anakrot ya. Ini gelombang nadi yang lemah, mempunyai puncak yang tumpul dan rendah, seolah-olah merangkak. Ini pada kasus stenosis aorta. Jadi kelainan katup aorta di mana pembukaannya tidak sempurna ya. Ini juga nanti mungkin lewat secara saat ini mungkin Anda membayangkan saja dan kemudian saat nanti Anda praktek baru bisa dapat kasus-kasus ini ya. Kemudian pulsus seler. Pulsus seler ini denyutan yang melompat tinggi dan menurun secara cepat. Ini pada kasus aorta insufisiensi, kelainan katup di mana terjadi penutupan yang tidak sempurna. Jadi terjadi kebocoran. Kalau yang tadi pulsus anakrot pada stenosis aorta di mana katup aorta membuka tidak sempurna. Kemudian ada pulsus paradoksus. Ini denyut nadi yang semakin lemah selama inspirasi, bahkan menghilang waktu bagian akhir inspirasi dan timbul kembali waktu ekspirasi. Ini kita temukan pada kasus perikarditis ya, di mana terjadi peradangan dari perikard ya, terjadi adanya cairan di sana sehingga mempengaruhi pengembangan daripada volume di dalam rongga toraks ya. Itu menyebabkan detak jantung atau keleluasaan jantung untuk kontraksi terganggu ya. Kemudian ada pulsus alternan. Ini nadi mempunyai denyut yang kuat dan lemah, berganti-ganti ya, menandakan kerusakan pada otot jantung. Ini bisa juga ditemukan pada miokarditis, bisa juga kardiomiopati ya. Kemudian ada nadi besar atau pulsus magnus. Ini denyutan terasa sebagai suatu dorongan besar yang sebaliknya pada gelombang nadi dengan dorongan kecil. Jadi ada pulsus parvus. Jadi waktu meraba itu hentakannya kuat ya, dan kemudian muncul yang lemah gitu. Kalau ada yang lemah itu disebut pulsus parvus. Kemudian tanda vital lain adalah pengukuran suhu tubuh ya. Suhu tubuh manusia itu normal berkisar 36 derajat Celcius sampai 37 derajat Celcius. Ya. Jadi ada buku yang menggambarkan 36,5 sampai 37,3. Jadi mungkin variasi dari beberapa literatur ada, tapi tidak terlalu bermakna ya. Jadi apapun kepustakaan ukuran yang Anda gunakan, tapi kalau ada literaturnya, seperti saya sebut tadi, kalau kita pakai dengan buku fisik diagnostik dari FK USU itu menggunakan 36,6 sampai 37,3 derajat Celcius ya. Nanti buku-buku luar mungkin ada perbedaan. Tapi yang pasti suhu pada pagi hari itu lebih rendah daripada pada sore hari ya. Disebut dengan subfebris kalau suhu di atas 37 derajat atau 37,3 derajat sampai 38 derajat Celcius. Disebut febris kalau di atas 38 derajat Celcius. Disebut hiperpireksia kalau di atas 41 derajat Celcius. Kemudian ini pengukuran ada di beberapa tempat dalam tubuh manusia ya, tidak hanya di satu tempat. Yang lazim kita gunakan di aksila. Aksila itu di ketiak ya, di ketiak. Nanti pengukurannya juga harus hati-hati. Misalnya kalau menggunakan termometer air raksa, nanti di ujungnya itu terdapat depo air raksanya.
harus tepat menghujam di tengah aksila ya. Nah, baru dikepit begitu oleh pasien ya. Nah, jadi kadang-kadang kita salah misalnya lewat ke belakang ya, depo daripada air aksanya, sehingga suhu tubuh yang kita dapat itu ujungnya itu bisa di luar gitu ya. Jadi harus hati-hati. Nah, nanti pasien bisa dalam keadaan keringat ya, seperti kasus malaria ya, keringat yang banyak, overhidrosis, padahal temperaturnya tinggi gitu. Kadang kulit dipegang dingin karena adanya kulit yang lembab dengan keringat yang banyak. Ini bisa menipu kita gitu, bisa pengukuran yang salah ya. Jadi perbedaan kalau di aksila kita lakukan pengukuran selama 15 menit ya. Kalau di mulut bisa, pada anak-anak sering dilakukan di mulut ya, atau di telinga juga ya, atau di rektum kalau non kooperatif ya. Jadi kalau di rektum itu 2 sampai 5 menit, kalau di mulut 10 sampai 10 menit ya. Nah, biasanya selisih di antara aksila, mulut dan rektum itu di atas 0,5 derajat Celcius. Ada perbedaannya. Nah, tentunya alat yang digunakan tidaklah yang di mulut nanti dipakai ke rektum atau yang di mulut dipakai ke aksila ya. Jadi harus dibedakan mana termometer yang Anda gunakan untuk aksila, mana termometer yang Anda gunakan untuk mulut maupun rektum. Nah, ini contoh daripada pengukuran di bukal atau di mulut ya. Jadi diletakkan di bawah lidah. Ya, ini depo daripada air aksanya ya. Nah, ya. Nah, jadi ini kelihatannya bentuknya ini yang digital ini ya. Nah, kemudian disuruh kepit, jangan sampai digigit. Digigit pecah nanti melukai ya. Nah, jadi hati-hati pada kasus demam ya. Pada kasus kejang-kejang, terutama pada anak itu ada febrile convulsion namanya ya. Kasus kejang-kejang demam. Bisa digigitnya nih patah, nanti melukai ya. Hati-hati. Selanjutnya, nah ini lebih bagannya lebih apa ya? Bagaimana cara pengukurannya dengan oral ya, dimasukkan di dalam mulut. Sampai ini ya di bawah lidah ya, buka ya. Oke. Kenaikan suhu 1 derajat Celcius itu secara normal akan menaikkan nadi sekitar 10 debaran. Jadi seorang pasien demam secara normal, kenaikan 1 derajat temperatur akan menyebabkan nadinya dipercepat 10 debaran setiap menitnya. Ya, kecuali pada kasus tifus. Ya, misalnya seorang demam dengan temperatur 39 derajat Celcius. Kalau dihitung-hitung itu nanti debarannya itu seharusnya sudah sampai ke takikardi ya, sudah di atas 100 per menit. Ya, jadi pada kasus tertentu seperti kasus penyakit tifus abdominalis atau typhoid fever ya, itu terjadi bradikardi relatif. Kalau tadi istilah bradikardi di bawah 60, tapi bradikardi relatif itu artinya ketidaksesuaian kenaikan suhu dengan kenaikan frekuensi daripada nadi ya. Ya, jadi pusat pengaturan suhu di otak itu disebut dengan hipotalamus, persarapan suhu vagus, dan kemudian nervus simpatis. Nanti bagaimana bagan daripada timbulnya demam, ada set point daripada demam, nanti kuliahnya Anda akan dapat di kuliah demam, ya, di penyakit dalam. Jadi ini kita hanya soal pengukuran ya. Follow up pasien yang kita lakukan sehari-hari dengan bentuk SOAP ya, subjektif keluhan pasien apa, objektif tanda yang didapat, assessment itu analisa data, dan kemudian planning selanjutnya apa. Ya. Kita tidak berdalam ini ya. Kemudian kita lanjut dengan jenis-jenis daripada demam ya. Demam ada febris continua, ada febris remittent, ada febris intermittent. Nah, jadi kalau febris continua ini suhu meningkat, suhu tinggi daripada normal. Tetap kalau febris itu definisi selalu dimulai dengan suhu lebih dari normal ya. Tapi pada febris continua biasanya suhu yang meningkat demam itu tidak selalu sama. Kadang ada yang turun, ada yang naik dalam gerak dalam beberapa waktu gitu ya, kita hitung sehari, ada naik turun, ada yang menetap. Nah,
Kalau yang febris continua ini lebih cenderung kita buat suhu yang meningkat, menetap. Di mana kita sebut menetap kalau perbedaannya kecil dari 1 derajat. Ya, misalnya pada pagi kita ukur 39, ya. Kemudian siang 39,3 atau nanti beberapa waktu kemudian 38,8. Nah, itu semua range-nya kan lebih kecil dari 1 derajat. Nah, ini sudah bisa kita sebut sebagai untuk febris continua. Kemudian ada remittent, ya. Febris remittent ini variasi suhu kecil dari 1 derajat Celcius, ya. Kemudian ada intermittent. Jadi intermittent variasi suhu yang lebih dari 1 derajat Celcius. Misalnya pasien sudah kita definisi sebagai suatu pasien demam, kemudian kita lakukan pemeriksaan suhu mungkin per 3 jam atau per 4 jam, kita dapati perbedaan suhunya itu selisihnya lebih dari 1 derajat. Tapi pasien tetap dalam kondisi demam. Maka ini disebut dengan febris remittent. Ya. Biasanya febris remittent ini disertai menggigil, ya, pada kasus-kasus sepsis, malaria, kemudian ISK, itu khas untuk menggigil. Kemudian nanti demam bisa diikuti juga dengan adanya kejang dan lain sebagainya. Ya, kemudian grafik suhu yang bergelombang sehingga didapatkan 2 puncak gelombang dengan variasi antara 1 sampai 3 minggu dinamakan febris undulans, ya. Ini jarang kita temukan, tapi kalau kita betul-betul mengamati pasien dengan baik, ya, kita bisa temukan pada kasus-kasus keganasan seperti limfoma Hodgkin, ya, kemudian pada radang kantong empedu atau kolesistitis, dan juga bisa pada radang pada ginjal atau pielonefritis, ya. Kemudian ada istilah suhu inversus. Tadi secara normal suhu kita itu pagi itu lebih rendah dibandingkan dengan sore, ya. Jadi meningkat dari pagi sekian, kemudian sore hari lebih tinggi. Disebut suhu inversus kalau keadaannya terbalik. Suhu pagi hari lebih tinggi daripada suhu sore hari, ya. Kemudian ada febris hectica. Febris hectica ini suhu yang sama sekali tidak beraturan dan bisa berlangsung lama. Ini pada kasus penyakit berat. Jadi kadang demam, kadang enggak, kadang demam, kadang enggak, ya, tidak beraturan. Tapi kalau kita lihat ada berkesinambungan gitu, ya, sampai jangka waktu yang cukup lama. Ini biasa pada kasus penyakit berat. Kemudian tanda vital yang lain adalah mengukur pernapasan dan menilai tipe pernapasan dan kemungkinan kelainan yang ada, gitu, ya. Jadi frekuensi pernapasan atau respiratory rate, ya. Frekuensi pernapasan dengan meletakkan tangan ini sebenarnya penulisannya salah ini, ya. Kalau kita gunakan bahasa Inggris, saya sini mungkin pakai Y, ya, high grade, ya, respiratory rate. Frekuensi pernapasan dengan meletakkan tangan di atas dinding dada dan menentukan frekuensi dengan menghitung perkembangan toraks, ya, dalam 1 menit, ya. Jadi diletakkan di dada, ya. Secara etis harus hati-hati juga. Tentunya kalau pemeriksa laki-laki, kemudian pasien wanita, ya, kita mungkin tipe pernapasan dari wanita itu torakal, ya. Jadi harus hati-hati, jangan terjadi suatu miskomunikasi, gitu, ya. Kalau pada pria biasa abdominal tipe pernapasan. Jadi pada wanita yang bergerak dada. Jadi kalau pada wanita dengan wanita yang memeriksa ya nggak ada masalah seperti meletakkan tangan di atas dinding dada. Tapi kalau wanita dengan pria mungkin ya kita harus jaga, ya. Jadi bisa dengan melihat, ya, meletakkan alat pengukur. Tadi biasa kita gunakan detik daripada jam kita, ya. Didekatkan aja ke dada, dilihat frekuensi dalam 1 menit berapa kali, ya. Itu juga jangan dihitung 15 detik gitu, nanti kali 4. Misalnya 15 detik dapat 4, terus kali 4 16, jangan. Jadi tetap dalam 1 menit, ya. Detik itu bergerak dalam 1 menit, Anda hitung rate-nya berapa, gitu, ya. Normal perkembangan toraks ini atau frekuensi daripada
pernapasan itu sekitar 16 sampai 24 kali per menit ya. Nah, ini juga baik ya, dengan menggunakan stopwatch ya. Dilihat ini pergerakan dadanya ya. Nah, jadi dihitung nanti kita tekan mulai 0, kemudian bergerak sambil bergerak kembali sampai ke titik ke 60 detik, baru tekan kembali berapa kali ya. Nah, itu. Kemudian ini normal respiration rate ya. Ini kelompok usia, yang ini range-nya ya. Kalau tua 65 tahun ke atas itu 12 sampai 20. Kemudian kalau dewasa 12 sampai 20, kalau newborn ya yang baru lahir 0 sampai 24 jam baru lahir itu 30 sampai 60. Kalau infant 1 bulan sampai 6 bulan 30 sampai 50. Kalau anak-anak ini bervariasi dengan usia, nanti Anda dapat kuliahnya di anak ya. Nah, ini ada tabel respiratory rate, klasifikasi daripada respiratory rate pada dewasa ya. Disebut eupnea. Ya, kalau udah pakai kata EU itu menunjukkan normal ya. Nanti ada euthyroid. Nah, jadi itu artinya normal gitu. Apanya lawannya nanti hipertiroid dan hipotiroid gitu. Jadi kalau udah pakai kata U ini bahasa Latin itu disebut normal ya. Jadi 12 sampai 20 tadi sudah disebut. Ini juga usia tadi sudah disebut, hanya pengulangan kembali. Kemudian ada istilah polypnea ya. Jadi polypnea pernapasan yang cepat ya dapat terjadi pada beberapa keadaan patologik ya, seperti penyakit infeksi, gangguan sistem sirkulasi dan respirasi. Bisa juga psikologis ya, misalnya ketakutan. Polypnea ini pasien pernapasannya cepat ya, tapi tidak sesak ya. Ada perbedaan antara sesak dan pernapasan cepat ya. Kalau sesak itu biasanya diikuti dengan ikutnya otot-otot bantu pernapasan ya. Otot bantu pernapasan ada sternocleidomastoideus ya. Ada otot yang dari leher ini ke dada, ada musculus pectoralis, ada musculus intercostalis ikut bergerak. Pada keadaan normal manusia bernapas yang tidak sesak, otot-otot bantu pernapasan seperti sternocleidomastoideus maupun otot yang lain tadi saya sebut tidak berfungsi ya. Kemudian ada oligopnea, ya ini pernapasan lambat, ya ini kelainan berat, mungkin bisa pada kelainan cerebral ya, kasus uremik, pada gagal ginjal ya, atau pada keracunan ya, keracunan toksik daripada zat logam dan lain sebagainya. Kemudian ada pernapasan kusmal. Kusmal ini cepat dan dalam. Ya, ini biasa pada kasus diabetes yang mengalami kegagalan metabolik berat ya. Bisa biasanya khas pernapasan kusmal ini digambarkan suatu pernapasan akibat asidosis. Jadi milenia darah itu mengalami pH yang penurunan pH yang di luar normal ya, sehingga terjadi situasi asam ya. Jadi kusmal ini cepat dan dalam. Kemudian ada pernapasan Saint-Stokes ya. Ini pada kasus-kasus bisa sering pada kerusakan pusat pernapasan ya, disebabkan keracunan dan gangguan sirkulasi. Kemudian ada pernapasan bio, ini tidak teratur, tiba-tiba pernapasan berhenti lebih lama. Nah, ini pada kasus-kasus cerebral ya, contohnya meningitis. Kadang-kadang kita lihat, ini apnu ya, udah meninggal gitu. Nah, tapi kemudian bernapas lagi, nah itu yang pernapasan bio. Kemudian dyspnea ini sebenarnya di awal tadi ini adalah sesak napas ya. Dyspnea ini kesulitan ya, nanti dysuria, kesulitan buang air kecil, dysphagia, kesulitan menelan gitu ya. Kata dis tadi ada eu ya, eu itu normal. Nah, kalau dis ini udah kesulitan ya. Nah, jadi kesulitan bernapas ini dijumpai pada keadaan fisiologis sesudah bekerja keras. Ini di VOD dan di repos. Jadi fisiologis Anda naik tangga di gedung sampai lantai 3 ya misalnya. Nah, itu berbeda ya kalau jalan kaki santai dengan lari tentunya ya. Nanti kalau lari misalnya ini terjadi
sesak napas, tapi kondisi sesak napas itu adalah sesak napas yang bukan patologik, tapi fisiologis. Kalau default itu waktu melakukan aktivitas, ya. Kemudian kalau di repose, itu artinya pasien dalam keadaan duduk biasa pun tidak lakukan aktivitas, mengalami sesak napas. Biasanya pada kelainan-kelainan jantung. Ini bagian daripada beberapa gambaran pernapasan yang saya sebut tadi ya. Nah, ini normal respirasi, biasanya begini bentuk grafiknya. Kemudian ada biorespiration. Ini bentuknya begini ya. Nanti ada fase dia diam gitu nih. Seperti apnu, seperti hilang pernapasan ya. Dan kemudian bernapas kembali. Kemudian ada small breathing. Ini cepat dan dalam ya. Tidak ada di buku, tapi guru saya dulu pernah mengajarkan kalau ada kasus yang napasnya cepat dan dalam, coba pasien dibaringkan, letakkan punggung tangan Anda di umbilikus pasien gitu. Nanti kalau terpaan nafas pasien sampai ke punggung tangan kita atau telapak tangan kita sampai gitu ya, sampai ke umbilikus, pasien tarik nafas, hembus nafas sampai ke situ dan frekuensinya cepat, sangat mungkin itu suatu small breathing ya. Kemudian ada science-stop respiration, yang tadi saya sudah sebut juga. Nah, ini tadi sama dengan yang tadi makannya ya. Oke, sampai di sini kuliah kita hari ini. Ada yang mau bertanya? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Nanti saya kirimkan apanya, kuliahnya ini. Nanti tolong dikirimkan WA-nya ya, siapa yang commentingnya ya. Nanti kirimkan WA ke saya, Dok, saya minta bahan kuliah tadi, gitu ya. Ada pertanyaan?